Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunta linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beriringan salam tercurah kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati penonton semua yang sedia kala menonton acara di MTN 11 akan datang. Sebelum Anda memasuki ceramah, izinkan Anda memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ananda Angelica Fernando, tinggal di Sabu, bersekolah di MTN 11 Natar Subang Anak, dan alhamdulillah duduk di bangku kelas 7. Ananda ingin bertanya, bagaimana puasa penonton siang ini? Lancar? Alhamdulillah, semoga saja puasa kita dilancarkan sampai lebaran. Amin amin ya robbal alamin. Jika jamaah semua pasti ingin masuk surga, maka dengan itu ada 4 golongan yang diridhokan surga. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ala jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Alil Qur'ana wa hafidil lisana wa mut'imil ji'ana wassalaimi nafi syahri ramadana. Surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan orang-orang kelaparan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis tadi memberitahukan kepada kita bahwa surga merindukan 4 golongan, yaitu yang pertama, Qalil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum ma'alakum mal-Qur'ana ma'as-salamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis tadi memberitahukan kepada kita bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena apa? Al-Quran adalah pedoman hidup manusia, dan Al-Quran adalah obat dari berbagai penyakit atau asyifa. Contohnya saja, ketika kita sakit hati atau gelisah atau marah, maka Al-Quranlah obat terbaiknya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus berpedoman kepada Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lisan. Penonton semuanya, pentingnya kita menjaga lisan. Karena apa? Oleh sebab lidah, seorang sahabat bisa bertengkar, suami istri bisa bercerai, keluarga bisa hancur lebur hanya karena lidah saja. Diriwayatkan dari kisah Nabi, pada bulan Ramadan ada 2 orang wanita yang suka menggibah, suka menggunjingkan orang, memburuk-burukan orang. Ketika kedua wanita ini sedang menggibah, angkungannya kering, tenggorokannya begitu kering sehingga membuat nafas sesak nafas. Ada seseorang memberitahukan kejadian itu kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada 2 orang wanita yang hampir mati kehausan." Rasulullah hanya mengacukan perkataan pria itu. Lalu esoknya lagi,
pria yang sama datang lagi. Dan Rasulullah mengatakan, panggil mereka ke sini. Kedua wanita itu menghampiri Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta mereka untuk menyediakan sebuah ember. Lalu Rasulullah bersabda, muntahlah. Wanita pertama muntah. Wanita pertama itu memuntahkan darah bercampur nanah sehingga setengah ember itu penuh. Lalu Rasulullah menyuruh wanita kedua untuk muntah. Lalu wanita kedua itu muntah. Dia memuntahkan darah bercampur nanah sehingga ember itu penuh. Lalu Rasulullah bersabda, mereka berpuasa dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, tapi mereka berbuka dengan apa yang diharamkan. Keduanya duduk memakan daging manusia. Dari cerita itu memberitahukan kepada kita bahwa bulan Ramadan bukanlah hal yang sepele. Jagalah lisanmu, jagalah perkataanmu, jangan sampai kamu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mun'imil ji'an, orang yang memberi makan orang-orang kelaparan atau bersedekah. Dalam suatu kisah di zaman Nabi Musa, ada dua orang suami istri atau sepasang suami istri yang tiba-tiba kaya raya. Pada suatu hari, kedua sepasang suami istri itu sedang beristirahat. Mereka adalah keluarga yang miskin yang terkurung dalam serba kekurangan. Lalu sang istri berkata kepada sang suami, ya suamiku, bukankah Nabi Musa adalah Nabi Allah yang bisa berkata dan meminta pertolongan kepada Allah? Sang suami pun menjawab, ya benar. Lalu sang istri berkata, lalu kenapa kita tidak meminta pertolongan kepada Nabi Musa agar dia berkata kepada Allah untuk memberikan kita kekayaan agar kita mendapatkan kesenangan selama sisa hidup kita? Sang suami pun setuju dengan perkataan sang istri. Lalu mereka keesokan harinya menghampiri Nabi Musa. Mereka mengajukan keinginan mereka dan Nabi Musa pun bermuhajat. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah menjawab doa dari Nabi Musa dan Allah berfirman, wahai Musa, beritahukan kepada mereka, aku akan memberikan mereka kekayaan, tapi hanya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, akan kukembalikan mereka seperti sedia kala atau kembali menjadi miskin. Nabi Musa pun menyampaikan berita yang gembira itu kepada kedua sepasang suami istri itu. Lalu sang suami itu sangatlah bahagia. Namun beberapa hari kemudian mereka mendapatkan kekayaan yang tidak mereka ketahui dari mana asalnya. Bahkan mereka menjadi orang terkaya di kota mereka itu. Kehidupan mereka berubah drastis. Lalu sang istri berkata kepada sang suami, ya suamiku, ingatlah kekayaan kita ini hanya selama 1 tahun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 tahun, kita akan kembali menjadi orang miskin seperti sedia kala. Sang suami pun berkata, benar juga apa yang kamu katakan istriku. Lalu sang istri menyuruh suaminya untuk menggunakan kekayaan mereka untuk membantu orang membutuhkan atau fakir miskin. Setelah itu, sang suami menuruti apa yang diinginkan oleh sang istri. Mereka membangun rumah singgah dengan 7 pintu, memberi makan orang-orang kelaparan, membantu anak yatim. Saking sibuknya menolong orang-orang membutuhkan, sudah lebih dari 1 tahun mereka tetap kaya. Lalu Nabi Musa pun heran dan dia bertanya kepada Allah, ya Rabbal Alamin, kau sudah menetapkan syaratmu, lalu kenapa mereka tetap kaya sampai saat ini? Allah pun menjawab pertanyaan Nabi Musa, wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki untuk mereka, namun mereka membuka 7 pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah hambaku lebih dermawan dariku? Nabi Musa pun menjawab, ya Allah,
Maha suci Engkau, maha mulia urusan Engkau, dan maha tinggi kedudukan Engkau. Dari kisah itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah membuka satu pintu rezeki dari setiap umatnya. Oleh sebab itu, bukalah pintu rezeki kita yang lainnya. Yang keempat, wa mun'imil ji'an syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat ada sekelompok manusia yang terbang dengan sayap-sayap burung. Mereka berterbangan di pintu surga. Penjaga surga pun bertanya, siapakah kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Penjaga surga pun berkata, apakah kalian mengetahui adanya hisab? Mereka pun menjawab, tidak. Lalu penjaga itu berkata lagi, apakah kalian melihat syirat? Mereka pun juga tidak. Lalu penjaga itu berkata lagi, lalu kenapa kalian mendapatkan derajat setinggi ini? Mereka pun menjawab, kami beribadah dengan cara samar atau berpuasa, karena puasa adalah amal bukan secara rahasia. Oleh sebab itu, Allah berikan kami derajat yang begitu tinggi dengan cara yang rahasia juga. Masya Allah, dengan berpuasa saja kita mendapatkan derajat yang tinggi ini. Tapi puasanya yang bagaimana? Puasa yang jujur atau dalam bahasa kita tidak mokel. Saya himbaukan kepada kaum remaja semuanya, janganlah mokel. Siang hari mungkin hari panas, mungkin kita haus, tapi kuatkanlah iman kita. Allah membantu hambanya jika imannya kuat. Oleh sebab itu, jagalah nafsu kita dari dalam berpuasa ini. Baiklah, kesimpulan dari ceramah kita ini adalah ada 4 golongan yang masuk surga, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan orang-orang kelaparan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Anau si ampun bakam biang banyak, tapawi bisa diguli. Minta ampun ke orang banyak, sikok nan salah tasabui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.